wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di laporan aktualisasi saya. Perkenalkan, saya Ahmad Syarifuddin, SPDI, peserta Latsar golongan 3, angkatan 36, BPSDMD Jawa Tengah dengan nomor urut 1. Saya mengajar di SD Negeri 05 Pager Gunung, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, sebagai guru pendidikan agama Islam. Berikut adalah laporan aktualisasi saya selama 30 hari. Laporan aktualisasi saya berjudul Optimalisasi Pembiasaan Akhlak Terpuji Peserta Didik Kelas 5 di SD Negeri 05 Pager Gunung, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, dengan core isu sebagai berikut. Berikut daftar kegiatan optimalisasi yang saya lakukan. Kegiatan yang pertama, menyusun konsep kegiatan optimalisasi pembiasaan akhlak terpuji dengan tahapan melakukan konsultasi dengan mentor. Saya melakukan konsultasi dengan mentor dengan ramah dan cekatan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tahap yang kedua, saya melakukan inovasi membuat konsep kegiatan optimalisasi pembiasaan akhlak terpuji menggunakan PowerPoint. Pada tahapan yang ketiga, melakukan sosialisasi secara proaktif dengan ramah sehingga rekan kerja senang akan program saya. Pada kegiatan yang kedua, membuat buku kendali sikap. Dengan tahapan yang pertama, saya menentukan butir-butir sikap secara efektif dan efisien dengan standar penilaian sikap pada kurikulum 2013. Tahapan berikutnya, saya membuat desain buku kendali sikap secara inovatif, efektif, dan efisien, dan kreatif. Masih dalam tahapan yang sama, kemudian saya mencetak buku kendali sikap dan menggandakannya untuk diberikan kepada peserta didik. Pada tahap berikutnya, saya membagikan buku kendali sikap kepada siswa secara ramah dan cekatan. Pada tahap berikutnya, saya menginformasikan pengisian buku kendali sikap selain melalui langsung kepada peserta didik, juga melalui grup WhatsApp secara ramah dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pada tahap berikutnya, saya melakukan kolaborasi bekerjasama dengan guru kelas 5 dan memonitoring peserta didik secara disiplin dan konsisten. Kegiatan yang ketiga, memperbaiki model pembelajaran pendidikan agama Islam dari konvensional menjadi kontekstual. Tahapan yang pertama, mencari dan membaca sumber belajar dari sumber yang terpercaya. Pada tahap yang kedua, membuat RPP. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam, ahli dalam bidangnya, memiliki kompetensi dalam membuat rancangan pembelajaran.
Pada tahapan yang ketiga, saya melaksanakan pembelajaran kontekstual dengan sepenuh hati dan membangun lingkungan yang kondusif dengan mengaitkan kehidupan yang nyata. Selanjutnya, saya menginformasikan proyek Aku Sayang Makhluk Allah dengan ramah dan menggunakan bahasa yang baik dan benar sebagai kelanjutan pembelajaran kontekstual. Pada hari berikutnya, saya memonitoring proyek Aku Sayang Makhluk Allah secara adil dan bertanggung jawab, serta mengumpulkan hasil kegiatan peserta didik selama proyek ASMA. Kegiatan yang keempat adalah membuat media visual berupa poster tentang akhlak terpuji. Tahapan yang pertama mencari konsep desain poster secara inovatif dan menjadi contoh dari internet. Dari contoh tersebut, kemudian saya berinovasi membuat poster menggunakan Corel Draw. Setelah poster jadi, kemudian saya informasikan kepada peserta didik tentang kegiatan yang sesuai dengan isi poster. Selain itu, poster saya unggah melalui grup WhatsApp untuk diketahui siswa dan orang tua supaya dapat dilaksanakan kegiatan pembiasaan akhlak terpuji di rumah. Foto kegiatan siswa sesuai poster saya kumpulkan dengan menghargai setiap perbedaan, kumpulkan sebagai bahan penilaian. Kegiatan yang kelima, membuat mading yang berkaitan dengan tema akhlak terpuji. Tahap yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor, bersinergi untuk hasil yang lebih baik dan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pada hari berikutnya, menginformasikan kegiatan pembuatan mading kepada peserta didik secara responsif dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian, membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dan menentukan tema-tema mading secara kolaboratif untuk hasil yang lebih baik. Pada hari berikutnya, saya membuat mading bersama peserta didik dengan tanggung jawab kreatif dan inovatif. Hasil pembuatan mading kemudian saya apresiasi dan dipasang di tempat mading bersama peserta didik. Berikut hasilnya. Dengan menghargai setiap perbedaan, hasil mading peserta didik saya unggah ke grup WhatsApp kelas 5 untuk dapat dilaksanakan pembiasaan akhlak terpuji di rumah sesuai isi mading. Pada kegiatan yang terakhir, saya melaksanakan evaluasi kegiatan. Dengan tahapan yang pertama, membuat draft evaluasi secara jelas dan cermat, dan berinovasi menggunakan platform Google Form sebagai evaluasi pembiasaan akhlak terpuji. Selain itu, saya juga membuat draft evaluasi kegiatan oleh mentor. Kuesioner evaluasi pembiasaan akhlak terpuji kemudian diinformasikan kepada peserta dan diisi, kemudian dikumpulkan. Pada tahapan yang kedua, mengevaluasi kegiatan optimalisasi. Di antaranya kegiatan proyek ASMA, kegiatan sesuai dengan isi poster, kegiatan pembuatan mading, dan penilaian rekapitulasi buku kendali sikap. Dan pada tahap yang terakhir, saya melaporkan hasil evaluasi dengan penuh rasa hormat, ramah, dan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Demikian laporan aktualisasi habituasi
yang telah saya lakukan selama 1 bulan. Berkaitan dengan program optimalisasi aktualisasi pembiasaan akhlak terpuji bagi siswa utamanya kelas 5 sudah dilaksanakan dengan baik dan berdampak positif perubahan tingkah laku anak-anak karena program itu sudah dijalankan dan sudah dilaksanakan dengan baik. Berakhlak dan smart ASN sudah beliau aktualisasikan dalam keseharian bertugas itu dengan penuh tanggung jawab dan disiplin dengan baik juga. Arif sangat bersungguh-sungguh dalam mengaktualisasi nilai-nilai berakhlak. Siswa-siswi kami mengalami perubahan dalam berperilaku. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Ahmad Syarifuddin sangat baik. Kami